Kalau ngomongin musik Jepang, banyak orang langsung kepikiran anime. Padahal, dunia J-pop itu jauh lebih gila dari yang kita bayangin. Karena di Jepang, musik bukan cuma hiburan, tapi budaya, identitas, bahkan gaya hidup. Dan anehnya, di saat dunia sibuk ngejar musik barat dan Korea, Jepang tetap jalan dengan dunianya sendiri. Tenang, unik, tapi diam-diam ngaruh ke seluruh dunia. Apa itu J-pop, J-pop, atau Japanese pop? Secara sederhana ya musik pop dari Jepang. Tapi kalau cuma dibilang musik pop Jepang, rasanya terlalu kecil buat ngejelasin dunia sebesar ini. Karena J-pop tuh campur aduk. Ada pop, rock, elektronik, jazz, hip-hop, sampai musik yang kedengerannya absurd, tapi tetap laku keras. Dan yang bikin beda, J-pop punya identitas yang kuat banget. Begitu lo denger lagunya, kadang bahkan tanpa ngerti bahasa Jepang, lo langsung tahu, oh, ini Jepang banget. Awal mula J-pop nggak langsung lahir begitu aja. Sebelum istilah J-pop terkenal, Jepang sebenarnya udah punya budaya musik sendiri sejak lama. Di era 70-80-an, musik Jepang mulai terpengaruh musik barat. Ada disco, rock, synthpop, dan dari situ lahirlah era yang sekarang disebut banyak orang sebagai Golden Age-nya musik Jepang. Di masa itu, muncul genre yang sekarang lagi viral lagi. City pop, musiknya santai, hangat, kayak suara malam musim panas di Tokyo. Lucunya, dulu genre ini sempat tenggelam, tapi internet bikin semuanya hidup lagi. J-pop dan anime, kombinasi paling mematikan. Nah, ini bagian paling penting. Anime, bisa dibilang, anime adalah gerbang terbesar dunia buat masuk ke J-pop. Karena banyak orang pertama kali jatuh cinta sama lagu Jepang, bukan dari radio, tapi dari opening anime. Dan jujur aja, opening anime Jepang tuh punya kekuatan aneh. Baru beberapa detik diputar, tiba-tiba nostalgia langsung nyerang. Bayangin, lo pulang sekolah, nyalain TV, terus lagu anime favorit mulai diputar. Rasanya beda, dan dari situ, banyak band dan penyanyi Jepang mulai dikenal dunia. Dunia idol yang super unik. Kalau Korea punya K-pop, Jepang punya budaya idol yang bahkan lebih ekstrim. Di Jepang, idol bukan cuma soal suara bagus, tapi soal perjalanan. Fans tuh nggak cuma suka hasil akhirnya, mereka suka lihat proses idol berkembang. Itulah kenapa banyak idol Jepang tampil lebih natural. Kadang nggak sempurna, tapi justru itu yang bikin fans merasa dekat. Dan budaya fandom di Jepang, gila banget. Konser penuh lightstick, fans hafal chant lagu, merchandise di mana-mana. Bahkan ada orang yang rela habisin jutaan rupiah cuma buat dukung idol favorit. AKB48 dan Revolusi Besar. Kalau ngomongin idol Jepang, kita wajib ngomongin AKB48. AKB48, grup ini bukan cuma populer. Mereka adalah fenomena, konsepnya sederhana, tapi jenius. Idol you can meet, idol yang bisa ditemui langsung. Fans bisa datang ke teater, nonton perform mereka hampir setiap hari. Dan itu bikin hubungan fans dan idol terasa lebih dekat dibanding artis biasa. AKB48 akhirnya meledak. Dan setelah itu, dunia idol Jepang berubah total. J-pop punya dunia sendiri. Yang menarik dari Jepang, mereka nggak terlalu sibuk ngejar pasar global. Berbeda dengan industri musik lain yang mati-matian pengen viral internasional. Jepang tuh santai, karena pasar dalam negeri mereka udah sangat besar. Makanya, banyak lagu J-pop yang tetap terdengar Jepang banget, nggak dipaksa terlalu western. Dan justru karena itu, J-pop punya rasa yang unik. Kadang aneh, kadang random, kadang terlalu eksperimental. Tapi justru itu yang bikin beda. Kenapa J-pop terasa emosional? Ada satu hal yang bikin banyak orang susah move on dari J-pop. Emosinya, musik Jepang sering terasa tulus. Kadang liriknya sederhana, tapi bisa kena banget. Dan anehnya, walaupun kita nggak ngerti semua artinya, perasaannya tetap sampai. Mungkin karena budaya Jepang sendiri sangat emosional, tapi nggak selalu diungkapkan secara langsung. Jadi musik mereka terasa seperti perasaan yang dipendam lama. Internet membuat J-pop meledak lagi. Dulu, J-pop agak susah diakses. CD mahal, video terbatas, kontennya nggak gampang keluar Jepang. Tapi sekarang, internet mengubah semuanya.